Sigamoni Shakespeare, Bapak Ibu dosen yang terhormat, Bapak Ibu Tendik yang kami hormati juga, dan demikian Bapak Ibu fungsionaris, secara khusus kepada Pak Riki dan Pak Harminto yang akan melakukan tugas di tempat pelayanan yang baru dan keluarga. Demikian juga Ibu Beni, Pak Tumpal dan Pak Romeo bersama keluarga. Dan demikian kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi yang kami kasihi, dalam mengawali semester yang baru ini, kita mengucap syukur atas karunia yang tak berkesudahan, yang memungkinkan kita bisa memulai semester Gasal ini dalam sehat dan sukacita. Semester ini adalah peziarahan intelektual dan spiritual kita, sebuah babak yang kembali menantang kita untuk terus bertumbuh, belajar, dan melayani. Masa ini adalah momentum krusial yang menuntut kita untuk merefleksikan capaian masa lalu dan merumuskan strategi proaktif untuk masa depan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam kesempatan ini kita sudah mendengar Rasul Paulus yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Morhan Dolo Saribu tadi, oleh iman Kristus yang diam di dalam hati, kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini merupakan epistemologi dan ontologi yang menuntun seluruh gerak sebagai sebuah kekuatan dinamis yang memampukan kita untuk terus berakar dan kuat berdasar teguh dalam kasih. Dalam rangka mewujudkan semangat ini, SCT HKBP telah dan terus melakukan berbagai usaha dan upaya sistematis untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan relevansi institusi. Beberapa upaya strategis yang telah kita implementasikan dan rencanakan diantaranya pematangan capaian akademis melalui optimalisasi seminar rencana pembelajaran semester. Jadi perlu kami beritahukan, boleh yang hadir di sana fokus dulu. Yang pertama, ini sudah pertemuan pertama dari 16. Semester lalu kita men-DO 8 orang, yang merupakan penjumlahan dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 16. Jadi urusan evaluasi itu bukan urusan akhir semester, tetapi urusan bahkan sebelum semester dimulai dan setiap hari pertemuan itu berlangsung. Dan dalam kerangka ini, tolong kita saling berbagi informasi, supaya tidak ada dosen yang membuat hal-hal yang berada di luar RPS, yang membebani atau memberikan mahasiswa tugas-tugas atau tanggung jawab yang tidak dikandung di dalam RPS. Apalagi sampai kepada sistem penilaian dan lain-lain yang tidak termaktub di dalam RPS kita. Jadi bagian akademik ditopang oleh juga informasi-informasi yang kuat, valid dari semua gerakan akademis kita, baik dari mahasiswa demikian dari dosen. Karena dengan RPS itulah kita sedang meyakini optimalisasi dari pembelajaran kita selama 1 semester. Melalui RPS itulah kita bisa memverifikasi apakah pembelajaran itu berjalan atau tidak. Itu ukurannya. Yang kedua, kita juga berusaha dengan penguatan formasi akademik melalui kolaborasi eksternal. Kita sadar akan pentingnya sinergi institusional. Maka kita tiap-tiap bulan akan mengadakan kuliah umum bulanan dengan mengundang akademisi atau praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Dan itu ada yang on-site seperti ini, ada yang bentuknya online.
Kolaborasi ini dirancang untuk memperluas cakrawala keilmuan, supaya kita semakin diperkaya dalam menempatkan SCT HKBP sebagai pusat diskusi intelektual yang dinamis dan kreatif. Yang ketiga, kita juga terus berusaha dalam peningkatan kualitas karya ilmiah melalui kemitraan strategis. Kita tidak bisa menampik bahwa indikator utama yang vital khususnya dalam mengukur produktivitas dan kontribusi akademik kita adalah lewat karya-karya akademik yang bisa diukur dengan skala yang ada. Maka dengan itu kita sudah menjalin kerjasama dengan riset yang terkemuka, yaitu BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk kolaborasi dengan penulisan-penulisan karya-karya kita di SCT. Yang keempat, kita meningkatkan PKM kita dengan luaran terpublikasi, sehingga pengabdian kita kepada masyarakat itu bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi juga implementasi yang nyata dari keilmuan yang membumi. Jadi untuk meluaskan dampak dan hasilnya, maka institusi terus mendorong setiap PKM itu menghasilkan luaran yang bisa dipublikasikan, baik dalam artikel jurnal, buku maupun media lainnya. Yang kelima, kita akan terus berusaha dengan pembenahan fisik, sarana dan prasarana, tetapi sesuai dengan diskusi rapat-rapat kita dengan yayasan, ini akan menjadi bagian langsung dari yayasan. Maka kita bermohon supaya sarana dan prasarana kampus kita bisa dibenahi oleh yayasan. Demikian yang bisa disampaikan secara khusus kepada Bapak Riki dan Bapak Harminto. Selamat melanjutkan tugas di tempat yang baru. Terima kasih untuk segala dedikasi keteladanan yang dibagikan selama ini. Dan selamat berjuang bersama-sama melanjutkan tugas ini dengan Bapak Ibu dosen yang baru, Bapak Tumpal Silitonga, Ibu Beni Boru Sinaga, dan Bapak Romeo Sinaga. Kiranya bersama dengan seluruh keluarga kita bisa meningkatkan dan menghasilkan capaian yang lebih baik lagi di dalam perjalanan perguruan tinggi kita ke depan. Kami sebagai institusi mohon maaf jika di dalam pelayanan kita selama 1 semester yang lalu dan juga dengan kemitraan kita dengan Bapak Ibu dosen yang pindah dan atau dengan berbagai kekurangan di sana sini, kiranya di semester yang baru ini kita bisa melengkapinya dan di dalam tugas yang baru Bapak Ibu diberkati Tuhan. Khusus kepada keluarga dari Bapak Ibu dosen bersama Bapak Ibu dosen yang pindah, nanti kita ada makan siang bersama di Mensa. Dan demikian juga untuk keluarga dari Bapak Ibu dosen bersama Bapak Ibu dosen yang baru dan seluruh sivitas akademika, Bapak Ibu dosen sekalian dan tendik bersama mahasiswa kita akan makan siang hari ini di Mensa kita. Dear Mr. Sigamoni Shakespeare, on behalf of HKBP Theological Seminary, I would like to welcome you to this campus. Thank you for visiting us in our campus. We are truly appreciate your gracious acceptance of our invitation and your readiness to deliver us public speaking, a public lecture in this morning. God bless you and your family. Horas, Tuhan memberkati kita semua.